Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Jumpa lagi kita dalam program siaran dialog interaktif negeri Junjungan Menyapa RRI Bengkalis untuk edisi hari ini pendengar, hari Rabu 12 Agustus tahun 2026. Bersama saya Syarizan Usman dan pendengar, kita akan bincang-bincang di hari ini dengan topik pembahasan kita merawat persatuan warisan terbesar kemerdekaan Indonesia. Pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis di mana saja berada, telah hadir di studio kami di hari ini Bapak Dandim 0303 Bengkalis. Dalam hal ini diwakili Bapak Kapten Infanteri Agus Dani. Beliau merupakan Pasi Intelijen Makodim 0303 Bengkalis. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus. Baik. Dan juga pendengar, kita juga menghadirkan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan atau sering disebut dengan FPK Kabupaten Bengkalis, Bapak Dr. Andus Yuhelmi MSI. Selamat pagi Pak Ketua. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat merdeka. Merdeka. Baik. Pendengar Radio Republik Indonesia, Dialog Negeri Junjungan Menyapa, kami juga membuka layanan interaktif untuk Anda. Dan nanti bisa menghubungi kami di nomor 0823 88364742 atau juga bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp kami di nomor yang sama. Baik pendengar, kita akan bincang-bincang mengenai topik kita di pagi hari ini, yaitu merawat persatuan warisan terbesar kemerdekaan Republik Indonesia. Saya akan bertanya ke Pak Agus. Ya. Iya. Ya pendengar, Bengkalis merupakan wilayah kepulauan dan berada di perbatasan negara Indonesia. Dari kacamata pertahanan dan keamanan, Kodim 0303, apa saja potensi ancaman non-militer yang paling rawan yang mengikis rasa persatuan masyarakat di wilayah perbatasan saat ini? Oke, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bang Burjo. Dari kondisi Bengkalis sendiri yang merupakan wilayah kepulauan, kemudian merupakan perbatasan dengan negara, tentu memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri ya. Baik. Kayak dengan ancaman yang perlu kita waspadai, saat ini bukan ancaman militer, tapi juga ancaman non-militer yang dapat mengikis persatuan di masyarakat. Yang diantaranya adalah penyebaran hoaks, ujaran kebencian melalui media sosial, intoleransi, politik identitas, serta konflik antar kelompok. Peredaran narkoba juga termasuk ya, dan juga penyeludupan, serta masuknya paham-paham yang bertentangan nilai Pancasila. Oleh karena itu, pentingnya dalam membangun kewaspadaan bersama. Masyarakat jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya, karena di sini kan bisa dilihat dari media sosial kan, yang dapat mengganggu keamanan serta menggampangkan dalam mengadu domba. Nah, itu potensi itu perlu kita koordinasikan dengan aparat setempat maupun pemerintah. Intinya dalam menjaga wilayah perbatasan bukan hanya tugas kami juga sebagai TNI ataupun Polri, tapi merupakan tanggung jawab bersama kita semua yang ada di sini. Gitu aja Pak. Kita ketahui Bengkalis ini memang kita ketahui memang rawan dari peredaran narkoba. Jadi bagaimana dari Makodim 0303 Bengkalis untuk menyetop atau menghentikan peredaran narkoba? Salah satunya ini berdampak yang sangat tidak bagus bagi generasi muda kita, karena kalau sudah mulai mengkonsumsi narkoba, mereka ini sudah tidak ada lagi rasa nasionalisme, ini sudah mudah-mudahan hilang gitu ya. Iya. Narkoba Bengkalis karena sarana, karena pintu dan informasi dalam melakukan pemberantasan narkoba yang namun dari rekan kita dari Polri. Baik. Bagaimana pula nih tanggapan dari Pak Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan dengan tema kita di hari ini, dan mengapa di tengah kemajuan teknologi ini saat ini merawat persatuan justru menjadi tantangan semakin kompleks
dan bukan hal yang instan nih. Gimana nih? Pak? Terima kasih para pemirsa yang kami hormati. Hari ini kita sudah memasuki tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para pendiri bangsa kita, Founding Fathers, itu sudah menggagas nilai-nilai persatuan. Di antaranya adalah Pak Soekarno, Bapak Wakil Presiden, Pak Muhammad Hatta, Supomo, Yamin, Saril, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai itu sudah ada. Dan hari ini itu merupakan warisan mereka dan harus kita pelihara dan kita rawat. Satu di antaranya acara pagi ini adalah bagaimana kita merawat itu. Iya, betul. Dalam rangka merawat ini, yang kita rawat ini adalah aset. Aset bangsa. Aset bangsa yang kita rawat pada hari ini, kita dihadapi dengan tantangan, dengan kondisi teknologi informasi yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa memang media sosial ini hari ini merupakan tantangan bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi ini yang perlu diciptakan dalam suasana keberagaman ini, karena potensi itu pasti banyak terjadi di Indonesia, karena memang keberagaman kita dari suku, etnis, golongan, dan lain sebagainya. Ada nilai di dalam tubuh kita sebagai anak bangsa ini. Pertama adalah nilai yang dibawa ikatan primordial. Ikatan primordial ini kalau dari sisi positifnya bisa bersama-sama membangun antar suku-suku yang ada. Artinya bagi mereka, kelompok mereka. Ketika hari ini sudah banyak golongan etnis, ikatan primordial pada hari ini bagaimana kita mengharmoniskan hubungan ini. Karena tidak ada lagi mengatakan kamilah paling terbaik, kamilah yang paling berjasa, dan lain sebagainya. Menciptakan keharmonisan dalam keberagaman inilah tantangan juga kita. Oleh karena itu semangat gotong royong, satu di antaranya adalah salah satu contoh nilai persatuan yang pada hari ini masih berjalan. Yang kedua, bagaimana toleransi. Toleransi sesama suku anak bangsa ini hari ini sudah berjalan dengan baik. Yang begitu juga bagaimana bermusyawarah untuk mufakat. Jadi apapun yang diputuskan pada hari ini bermusyawarah mereka dan mendapatkan sepakatan. Yang berikutnya adalah saling tolong-menolong. Yang berikutnya adalah bagaimana untuk kepentingan bersama. Apapun yang dilakukan kepentingan bersama, tidak kelompok dan golongan. Inilah 5 contoh yang nilai persatuan pada hari ini sudah tumbuh subur. Hanya saja perlu kita sirami. Menyirami ini tentunya kewajiban kita yang ada pada hari ini, baik dari bangsa saudara, alhamdulillah TNI dan Polri sudah merawat itu di Bengkalis ini khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kita melihat bagaimana kondisi pada hari ini dapat berjalan dengan nyaman, dengan kondisi sehingga pembangunan yang ada di Bengkalis ini tidak banyak kita menghadapi hal-hal yang begini. Kami kira itu bagaimana kondisi kita pada hari ini merawat nilai persatuan yang diwariskan oleh para founding father kita. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya kembali ke Pak Agus. Bengkalis merupakan wilayah kepulauan dan berada di perbatasan negara. Dari Oh ya, ini yang pertanyaan yang dari kacamata pertahanan dan keamanan Kodim tadi apa saja ancaman militer sudah sampaikan tadi. Kemudian ke Pak Wilmi lagi nih, Pak Ketua ya. Mohon maaf tadi salah apa. Kabupaten Bengkalis ini sangat heterogen, dihuni oleh berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Tionghoa, Batak, Minang, Bugis dan lainnya. Bagaimana FPK melihat dinamika pembauran ini? Apakah masyarakat kita sudah benar-benar menyatu atau masih ada ego sektoral yang mengagungkan kelompoknya seperti itu? Mungkin apakah sudah pernah terjadi atau memang sudah tidak ada lagi di Kabupaten Bengkalis ini, Pak? Forum Pembauran Kebangsaan adalah merupakan suatu wadah. Wadah komunikasi, informasi, konsultasi dan kerjasama antar warga dalam rangka untuk pembauran kebangsaan. Berbicara masalah golongan etnis yang kami sampaikan di awal tadi, memang kita punya rasa itu sejak lahir. Suasana Melayu, kita kalau sama Melayu dan lain sebagainya. Dan itu sisi positifnya. Apabila ini tidak kita ciptakan keharmonisan, karena di Indonesia ini keberagaman dan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam keberagaman bisa kita menciptakan keharmonisan. Inilah peran kita bersama pada hari ini, dan itu sudah terjadi sejak dulu.
untuk merumuskan kebijaksanaan apapun undang-undang, itu golongan kelompok ini masuk semua, Pak. Ada golongan dari agama Islam, dari Islam dan lain sebagainya, termasuk piagam penghargaan. Bagaimana pihak Islam dengan saja memenggal 7 kata di dalam piagam itu menjadi Pancasila dan lain sebagainya. Ini bukan satu kelompok yang merumuskan, tetapi semua kelompok, baik golongan etnis sama lain sebagainya. Oleh karena itu, kewajiban kita, khususnya Forum Pembaruan Kebangsaan, hari ini kita sudah, lembaga ini berada di semua kecamatan, Pak. Dan sudah kita kukuhkan. Oleh karena itu di setiap kecamatan sudah ada Forum Pembaruan Kebangsaan. Gitu. Mereka di kecamatan juga menyampaikan hal-hal yang begini. Sehingga tidak ada lagi rasa memiliki itu kelompok-kelompok tertentu. Tetapi kita punya kepentingan bersama dan milik kita bersama. Inilah rasa kebersamaan itu yang kita ciptakan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan tidak ada golongan etnis yang paling terbaik, tetapi adalah kita semua yang ada warga ini. Baik. Ya pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di pagi hari ini, kita membahas topik kita dalam merawat persatuan warisan terbesar kemerdekaan Indonesia. Ya nantinya kan bisa bergabung, bisa bertanya-tanya langsung ke narasumber kita. Ini ada Pak Agus, adalah dari Makodim. Beliau merupakan Pasi Intel Makodim 0303 Bengkalis, dan juga Pak Yuhelmi merupakan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kabupaten Bengkalis. Yang ingin bertanya di 0823 88364742. Kita ke Pak Agus kembali. Kodim 0303 Bengkalis aktif menggalakkan program Kampung Pancasila di desa-desa. Bisa diceritakan Pak, bagaimana program ini secara nyata mampu menghidupkan kembali nilai gotong royong dan meredam bibit konflik di akar rumput? Terima kasih. Mungkin kita bisa jelaskan ya, untuk program Pancasila sendiri, Kampung Pancasila bukan merupakan dari prinsipnya sebuah nama atau simbol. Tapi di situ memang kita bentuk ada nilai-nilai Pancasila yang perlu kita hidupkan kembali dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga dengan program itu kita mendorong masyarakat untuk memperkuat gotong royong, kepedulian sosial, toleransi, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Termasuk juga saling menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Sehingga peran Babinsa sangat penting karena Babinsa berada langsung di tengah masyarakat. Mereka membangun komunikasi dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh muda, dan seluruh elemen masyarakat. Kemudian dengan komunikasi yang baik, apabila ada bermasalah dengan tingkat bawah, kita harapkan dapat diketahui dan diselesaikan sejak dini, sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Sehingga kita jadikan Kampung Pancasila sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. Gitu aja. Gitu. Baik pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog interaktif untuk hari ini, edisi Rabu 12 Agustus tahun 2026. Namun sebelumnya kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. Pro 1, Kanal Inspirasi. Jadi desa-desa itu apa aja kan Inspirasi. Wah, ini lagi. Mau kencan? Kencan opo? Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu. Mau nonton jaranan? Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel, pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup. Lah kurang apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
Siapa kabar? Priben kabar je? Aisyah rauga tali pusa. Kermana kabar kawan? Pesubu sararaku, napa karya bale? Horas dongan. Poha kabar muna? Puha rekan-rekan mendung. Damang. Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar? Saya bangga menjadi Indonesia. Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan. Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia ini. Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. Istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga. Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap saboh Indonesia. Hewa ai nova be-be-ita, banosa si hasara tadi. Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia. Timak sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia. Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia. Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia. Kami cinta Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Baik, mari pendengar, kita teruskan kembali perbincangan kita di edisi khusus kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan tema hari ini merawat persatuan, warisan terbesar kemerdekaan Republik Indonesia bersama Makodim 0303 Bengkalis dan juga Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Kabupaten Bengkalis Bapak Dr. Andes Yuhelmi MSI. Dan kita kembali ingin bergabung, pendengar ingin bertanya langsung di program kita di hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 0823 88364742. Saya ke Pak Yuhelmi nih, Pak Ketua. Tantangan terbesar saat ini adalah meyakinkan generasi muda, Gen Z dan milenial agar tidak mudah terpecah belah oleh hoaks di media sosial. Apa strategi atau program kreatif dari FPK Bengkalis untuk menanamkan nilai pembaruan kepada anak muda saat ini, Pak? Terima kasih, kita bersama dengan Kesbang Pol. Iya. Bersama-sama sebagaimana tadi dikatakan bela negara juga. Yeah. Yang berkaitan bagaimana pada hari ini mereka kelompok milenial. Iya. Dan Gen Z ini dihadapkan dengan problem yang mereka tidak mengetahui sebelumnya. Yeah. Oleh karena itu kita sering menyampaikan kepada mereka dalam berbagai kesempatan. Pertama adalah saling menghormati perbedaan. Apapun yang terjadi, perbedaan itu adalah harus kita sikapi dengan bijak. Indahnya pelangi karena ada berbeda warna. Yeah. Ketika dia satu warna, dia tidak akan indah. Begitulah Indonesia. Ini yang perlu kita tanamkan kepada mereka. Yang berikutnya adalah mengaktifkan kembali gotong royong, baik di sekolah maupun di tempat pemukiman mereka berada. Karena suasana gotong royong ini menciptakan suasana yang cukup baik dan harmonis. Kita berkomunikasi antara satu dan yang lain. Yang berikutnya apa yang katakan Pak Agus tadi adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Betul sekali. Bijak ini, Pak, tidak banyak orang yang bisa hadir. Orang pintar banyak, orang cerdas banyak, orang bijak. Bijak ini tahu dia apakah informasi yang diterima ini memang perlu atau tidak. Yeah. Yang berikutnya adalah perlu disaring sebelumnya. Betul. Saring and sharing. Yeah. Kan begitu yang sering kita dengar. Oleh karena itu anak-anak muda ini kadang-kadang dia bermain jari. Hari ini mulutmu bukan harimaumu. Jempol lah. Jempolmu adalah. Tapi jempolmu adalah harimaumu. Betul. Banyak kita lihat. Oleh karena itu ini secara bijak katakan tadi tidak cukup hanya pintar dan cerdas, tapi bagaimana bijak. Yang berikutnya mengutamakan kepentingan bersama.
kepentingan bersama ini harus dari dini kita sampaikan bahwa kita ini hidup bersama, sehingga kepentingan-kepentingan kelompok lain itu harus terakomodir dalam wadah mereka. Oleh karena itu di FPK ada peguyuban-peguyuban mereka, peguyuban Jawa, peguyuban Melayu, Bugis, Banjar dan lain sebagainya. Kita 9 hari ini yang tergabung dalam FPK dan termasuklah kelompok NIAS. Mereka ini setiap bulannya mereka kan pertemuan-pertemuan dan arisan-arisan. Oleh karena itu ketuanya kita harapkan dapat menyampaikan hal-hal yang demikian. Karena FPK ini tidak punya paguyuban, yang punya paguyuban dia ketua paguyubannya. Nah, ketika mereka ini terjadi berbagai hal miskomunikasi, ini yang perlu kita selesaikan melalui ketua-ketua mereka. Yang terakhir adalah menghindari sikap egois. Sebagaimana yang katakan tadi, bahwa kami yang paling terbaik, tidak. Kita semua baik. Oleh karena itu anak-anak pada hari ini kita harapkan anak SMP, anak SMA, oleh karena itu LAM kemarin juga mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah, itu cukup positif. Artinya mereka dari awal sudah ditanamkan nilai-nilai itu. Karena nilai budaya kita ya nilai gotong royong, nilai budaya kita, nilai tidak membantu orang lain dan sebagainya. Inilah yang kita harapkan bagi generasi muda itu bisa mengerti dan memahami dan membaca nilai sejarah. Gunakan media sosial untuk menambah ilmu pengetahuan dan di situ banyak ilmu yang kita dapat, pelajari sejarah dan itu semua telah diwariskan kepada kita dan kita yang merawat hal-hal yang demikian. Betul. Dan kita saat ini ada problema mengenai dunia sosial ini seperti ada berita-berita lama itu muncul lagi seperti demo besar, ada kejadian-kejadian itu muncul lagi. Ini mungkin untuk generasi muda seperti apa untuk menyikapi hal yang seperti ini agar tidak terprovokasi atau mengikuti ajakan-ajakan demo atau seperti apa itu? Mungkin bisa siapa yang bisa? Pak Agus atau Pak Helmi? Saya sedikit saja. Sudah kita katakan tadi, ini tidak bisa dibendung karena ada dalam genggaman mereka. Betul. Hanya saya sebagai orang tua. Ini peran orang tua lah ya Pak ya. Peran orang tua. Bagaimana orang tua bisa memberikan pemahaman kepada anak-anaknya, jangan sembarang share kalau memang itu belum diketahui latar belakangnya. Ini kita peran orang tua. Karena orang tua waktunya cukup banyak. Oleh karena itu alhamdulillah kita di Kabupaten Bengkalis ada namanya sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak satu di antaranya adalah hal-hal yang begini. Artinya memberikan informasi kepada anak sehingga anak itu di sekolah informasi yang diterimanya sama yang di rumah. Oleh karena itu kalau pagi-pagi saya kebetulan jogging pagi Pak. Hari ini di sekolah-sekolah itu ibu gurunya sudah menunggu di depan pintu gerbang. Salam senyum. Salam senyum. S5. Salam senyum ya, istilahnya. Harapannya anaknya di rumah juga ketemu yang begitu. Kalau tidak ketemu yang begini, anak tuh nanti lebih suka dia ke sekolah daripada di rumah. Harapan kita kepada anak ini, anggota keluarganya, karena definisi keluarga itu kan tidak hanya bapak ibu anak, atau bapak anak atau ibu anak. Ini kan keluarga. Yang susahnya kita mengkondisikan pada ini antara bapak anak. Kenapa? Karena bapak ini kalau sudah hanya tinggal dengan anak saja, ini anaknya tidak terurus Pak. Tapi kalau ibu anak, keberhasilan anak itu 80%. Jadi peran ibu yang harus kuat. Oleh itu di berbagai kesempatan kami kebetulan ikut tim juga di Posyandu, di PKK. Alhamdulillah saya ada wakil ketua 4 PKK. Kami memberikan pemahaman ini kepada ibu-ibu karena ibu-ibu ini single parent ini mereka itu lebih berperan Pak. Kalau kita laki-laki ini Pak mungkin seminggu meninggal orang rumah bisa nikah lagi. Tapi kalau ibu-ibu 100 hari makan waktu dan dia nilai sayang itu lebih tinggi. Oleh karena itu 8 fungsi keluarga kita tanamkan juga di FPK ini. Fungsi pertama adalah fungsi agama. Oleh karena itu pemahaman agama lah yang perlu penekanan untuk juga menyikapi yang kaitan dengan media sosial ini. Baik. Mungkin Pak Agus ada tambahan? Kalau melihat dari kacamata saya ya, ini itu merupakan potensi ancaman juga. Yang karena itu kan, karena itu kan indikasinya melihat ya kita dari sisi provokasi, kan gitu Pak. Sebetulnya apakah ada memang terorganisir atau memang sudah ada yang menggiring gitu Pak? Kalau kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa menilai sendiri. Kira-kira ini opininya ataukah sengaja untuk dibenturkan atau apa? Karena
Namun terpaksa kami mungkin yang ya dalam hal Ya, saya sempat juga heran ini Pak, karena di media sosial itu ya kabarnya nih di TV-TV nasional itu tidak ada berita, tapi di Facebook itu demonya begitu banyak. Itu kita bingung juga nih, apakah memang demo yang telah lalu atau demo yang saat ini terjadi. Memang ini dari mana ini sumbernya bisa banyak gitu ya muncul di media sosial. Kita khawatir nanti pada anak-anak generasi muda yang baru membuka ini, aku mau ikut-ikutlah demo gitu. Itu seperti apa untuk mencegahnya itu Pak Agus? Artinya ketika orang ya kalau apa itu aja berarti ada berarti perbanding. Jadi kita harus bijak dan juga menghindar dari benturan atau yang sengaja untuk memprovokasi. Kita terima dulu nih Pak, ada ingin bergabung bersama kita di dialog hari ini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Sulaiman, Pak Sulaiman Jalan Bantan ya. Pak Sulaiman Jalan Bantan. Mau bertanya? Silakan Pak. Dengan siapa dulu Pak? Tanya. Dengan Pak Kodim atau? Saya bertanya Pak Kodim lah enak ya. Ya. Gini Pak. Ya Pak Sulaiman. Maaf Pak. Iya Pak ya. Ini mau tanya gini Pak. Dulu kan kita melawan penjajah Pak ya. Kalau macamnya. Kemudian kita tengok di YouTube politik kita ya sedikit agak nggak menurun sih Pak ya. Jadi bagaimana Pak arti kemerdekaan sesungguhnya sebetulnya itu Pak? Bagaimana Pak arti kemerdekaan itu Pak? Bagaimana arti kemerdekaan sebagai masyarakat ingin? Gini Pak, kalau melihat dari arti kemerdekaan. Ya. Halo? Ya, terus. Baik. Halo. Halo Pak. Halo. Iya, lanjut. Ya. Halo Pak. Iya. Gimana arti kemerdekaan sesungguhnya bagi kita Pak, bagi saya sebagai warga negara gitu Pak, menanggapinya. Ada lagi Pak Sudirman? Maaf, sudah Pak. Baik. Saya rasa tak ada lagi itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Ya silakan Pak Agus. Ya, baik. Menurut saya arti kemerdekaan menjaga karena yang untuk mereka dulu berjuang tanpa mengesampingkan perbedaan suku, agama, dan golongan untuk mencapai satu tujuan yaitu Indonesia merdeka. Nah, tugas kita sebagai generasi yaitu adalah merawat dan mempertahankan warisan tersebut. Sehingga kami juga mengajak untuk tetap saling menjaga persatuan, memperkuat toleransi, menghidupkan kembali semangat gotong royong dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat. Karena sesungguhnya warisan terbesar kemerdekaan hanyalah kemerdekaan itu sendiri, tapi persatuan yang harus kita jaga bersama. Itulah yang perlu kita sebutkan apa. Mengisi kemerdekaan. Silakan Pak, yang lain mungkin ada tambahan. Ya, untuk arti mereka ini harus kita berlaku secara umum. Mengapa demikian? Karena terciptanya kedamaian berarti sudah merdeka. Ya. Hari ini di tengah-tengah masyarakat kita sudah damai. Artinya kita sudah merdeka. Merdeka. Yang berikutnya adalah
mencegah konflik di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa yang bisa kita perbuat kalau dalam situasi konflik? Sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Yang terakhir adalah dengan adanya persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah memperlancar pembangunan. Ketika memperlancar pembangunan itu arti kemerdekaan ditanya Pak Sulaiman tadi itu bisa kita laksanakan bersama-sama sehingga tidak ada satupun yang tidak merasa merdeka di negara kita ini. Kalau malah mereka mengingin kelompok-kelompok, ya itu tadi artinya bukan untuk kepentingan bersama, tetapi kelompok-kelompok tertentu. Yang ini yang harus kita waspadai, akan terjadi ancaman dan lain-lain sebagainya. Baik. Ya, pendengar sekali lagi terima kasih Anda sudah menyimak siaran kami di bincang-bincang pagi hari ini, dan yang ingin bertanya nantinya bisa langsung menghubungi kami di layanan interaktif di 0823 88364742. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik, itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita. Istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga. Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap saboh Indonesia. Hewa ai nova beu-beu-ita, banosa si hasara tadi. Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia. Timak sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia. Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia. Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia. Kami cinta Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Kita masih dalam dialog negeri Junjungan Menyapa di edisi hari ini Rabu 12 Agustus tahun 2026 dengan tema merawat persatuan warisan terbesar kemerdekaan Indonesia. Masih kita bincang-bincang dengan Kapten Infanteri Agus Dani. Beliau merupakan Pasi Intelijen Makodim 0303 Bengkalis dan juga Ketua Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kabupaten Bengkalis Bapak Dr. Andos Yuhelmi MSI. Kita lanjut ke pertanyaan, namun sebelumnya yang ingin bergabung bersama kami pendengar di mana saja berada, yang ingin bertanya langsung ke narasumber kita bisa langsung menghubungi kami di 0823 88364742 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di nomor yang sama. Baik, kita akan bertanya ini Pak Yuhelmi, ada pertanyaan dari masyarakat kita ini menanyakan cara menyikapi perbedaan pilihan politik menjelang Pilkades agar tidak merusak kerukunan tetangga. Ini bagaimana Pak untuk menyikapi menjelang pemilihan Pilkades tak lama lagi nih? Saya kalau dengan Pilkades ini, karena saya 8 tahun jadi Kadis PMD itu Pak. Iya betul sekali. Banyak mungkin udah banyak dinamikanya untuk mengurus desa ini, apalagi hari ini aturan dan ketentuannya pertama 8 tahun masa Kades. Tentunya bagi masyarakat harus hati-hati dan waspada karena salah memilih konsekuensinya 8 tahun. 8 tahun sekarang. Ya, 8 tahun. Oleh karena itu pasti terjadi. Karena namanya pilihan. Karena pilihan tentunya berbeda ketika sebelum dilantiknya pejabat itu. Sebelum dilantik kita boleh berbeda. Ketika sudah dilantik, itulah kepala desa kita. Itulah pemimpin kita. Itulah pemimpin kita. Makanya pemimpin kita kepala desa ini katakan tadi mereka itu punya 4 tugas pokok. Salah satunya Pak. Keempatnya saya sampaikan. Oke. Pertama penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua pembangunan desa. Yang kedua keamanan dan ketertiban di desa. Yang berikutnya keempat pemberdayaan masyarakat desa. Ketika dia bisa mampu melaksanakan tugasnya 4, kami kira perbedaan tidak ada lagi. Tapi ketika dia tidak mampu melaksanakan yang 4 ini, pasti akan terjadi perbedaan. Oleh karena itu, pilihan apapun untuk kepala desa harus hati-hati masyarakat kita, berbeda boleh ketika belum dilantik. Ketika sudah dilantik, itulah kepala desa. Tengok kinerjanya, ketika kinerjanya melaksanakan 4 tugas ini, pasti kami yakin tidak ada perbedaan lagi. Dan mungkin periode berikutnya dipilih lagi, untuk 8 tahun berikutnya. Jadi artinya, memang masyarakat DKI itu bukan beda pilihan politiknya, tetapi beda pilihan kadesnya. Berbeda kalau pilkada. Kalau pilkada, politik bermain di sana. Selagi partai politik yang mengusungnya, tentu dukungan mereka kepada partai itu. Ketika dia sudah dilantik bupati, tidak ada lagi perbedaan. Dengan catatan, kalau memang bupatinya sudah punya kemampuan, mereka beransur-ansur, dan untuk periode berikutnya dipilih kembali, itu pertanda keberhasilan daripada bupati. Satu di antaranya, mereka itu sudah berhasil melaksanakan tugasnya. Kami kira ini, perbedaan inilah yang membuat terjadinya adanya pemimpin. Ketika tidak ada pemimpin, bukan pilihan namanya itu. Sistem kerajaan. Oleh karena itu, kita negara demokrasi, di demokrasi pasti ada perbedaan. Baik. Mungkin Pak Agus ada tambahan? Mungkin saya dapat tambahan aja Pak. Mungkin tadi sudah disampaikan Bapak kita Pak Ketua. Ya, cuman kami sifatnya hanya mengimbau terkait masalah keamanan aja. Betul. Ya, mungkin dalam sifatnya sama-sama kita untuk saling menjaga, gitu ya, menjaga berbeda pilihan. Betul. Tapi kita tetap bertetangga, bersaudara, dan tetap bersatu sebagai masyarakat khususnya. Sehingga masyarakat juga jangan mudah terpancing terhadap informasi yang ada di media sosial, penyebaran berita hoak, fitnah maupun ujar kebencian terhadap salah satu pasangan mungkin atau calon, sehingga yang belum tentu kebenaran informasinya. Mari sama-sama kita kedepankan kedewasaan dalam berdemokrasi, dalam memilih. Setelah selesai kita kembali bersama-sama membangun daerah. Pilihan boleh berbeda, persatuan jangan terpecah. Begitu ya pesan kami. Betul sekali.
Baik pendengar, itu tadi penjelasan atau pemaparan dari dua narasumber kita di pagi hari ini. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung yang mungkin baru saja memantau siaran kami di 90,7 MHz, ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kami di 0823 88364742. Namun kita sudah sampai ke penghujung kebersamaan kita nih. Namun sebelum kita berpisah, kita akan tanya lagi nih pertanyaan penutup kita di pagi hari ini. Baik, sebagai penutup, apa pesan utama dari FPK Kabupaten Bengkalis kepada seluruh tokoh adat, paguyuban, dan masyarakat dalam momentum bulan kemerdekaan tahun 2026 tahun ini, Pak? Statement kami dan penutup ini adalah bagaimana kita menjaga keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Berbicara masyarakat tentunya terdiri kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, sekecil apapun perbedaan, ini harus kita sikapi dengan bijak. Untuk bijak itu tadi, kira mengapa tidak kita lakukan musyawarah mufakat, berada di lingkungan kita ini, contoh gotong royong. Mengapa tidak kita bahas bersama-sama? Tidak ada yang mengatakan kelompok manapun gotong royong itu tidak baik. Semua golongan etnis suku mengatakan itu baik. Ketika baik, mengapa tidak itu kita laksanakan? Oleh karena itu pada hari dengan efisiensi dana kita yang ini bagaimana gotong royong ini tergerakkan kembali, dan suasana ini memang dulu sudah ada sebelumnya. Ini yang kita dengan masyarakat itu bagaimana? Ya, kita rawat kembali. Tapi segmen masyarakat saat ini gotong royong biarlah perangkat desa saja. Ya, itu tadi. Ini mengarah ke sana. Oleh karena itu sebenarnya mengapa tidak ada inovasi-inovasi baru, Pak Kepala Desa kita bersama dengan BPD, bagaimana kita menciptakan suasana yang demikian. Karena pada hari ini kita ini sudah terbiasa kaya, sudah terbiasa banyak uang, sehingga suasana itu hari ini uang sudah ada. Bagaimana menggerakkan ini kembali? Dan menurut rumusnya itu begitu. Apabila orang banyak uang itu malas dia. Ketika malas dia pasti rajin mencari uang. Artinya sudah tidak ada uang baru dia mau inisiatif kreatif dan sebagainya. Selagi dia bisa dibeli, ya ini pemahaman ini yang harus kita rubah di tengah masyarakat kita. Begitu, oleh karena itu kelompok-kelompok paguyuban dan lain sebagainya, mari kita dorong warga kita untuk menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih Pak Ketua. Dan Pak Agus, terakhir nih dari Pak Agus sebagai anggota TNI. Apa himbauan Bapak atau di Kodim 0303 Bengkalis kepada seluruh elemen masyarakat agar warisan terbesar kemerdekaan ini tetap utuh selamanya? Ya, untuk kami dan mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi dan menghidupkan kembali semangat gotong royong seperti yang disampaikan Mbak Helmi tadi. Jangan mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah masyarakat khususnya. Dan juga jadi yang cerdas, bijak dalam berbeda sosial, jangan mudah terpercaya dengan berita hoak. Gunakan teknologi positif dan yang sifatnya hanya membangun. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, itu menjaga khususnya kita di wilayah Bengkalis ini tetap aman, damai, rukun, dan khususnya untuk membangun negara Indonesia yang tetap bersatu. Karena sesungguhnya warisan terbesar kemerdekaan bukan hanya untuk kemerdekaan itu sendiri, tetapi persatuan yang harus tetap kita jaga bersama. Baik, terima kasih pendengar yang sudah menyimak siaran kami, dan juga terima kasih kepada dua narasumber kita yang luar biasa, Pak Agus dan Pak Yuhelmi, atas penjelasan mengenai merawat persatuan warisan terbesar kemerdekaan Indonesia. Semoga perbincangan ini hari ini memberikan pemahaman yang sangat berarti bagi masyarakat Bengkalis khususnya. Saya Syarijan Usman pamit undur diri, dan terus dengarkan RRI Bengkalis sebagai media informasi, edukasi, hiburan, dan perekat sosial. Sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini lagi. Mau kencan? Kencan opo? Lah terus mau kemana?